sambil ya. Memang agak susah juga ya. Kok hilang? Halo. Ya saudara-saudara sekalian, inilah dia, kalau online ini kadang-kadang kita terkendala dengan jaringan, tiba-tiba nge-like, tiba-tiba jaringan putus. Nah, jadi pada video kali ini saya coba masuk kembali ya di kelas yang sama tadi, karena kita akan mulai lagi dengan mata kuliah di semester baru saudara. Ya, inilah dia kendala kalau seandainya kita menggunakan sistem jaringan, tapi ya udahlah. Yang penting kita berusaha sudah semaksimal mungkin ya untuk memberikan yang terbaik buat mahasiswa. Ayo kita jalan ya. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Bapak ada masuk loh. Kenapa nge-lag ini? Ada sabotase ya? Bapak nge-lag. Mana itu Pak? Kok bisa ngilang-ngilang timbul ini ya? Dihack Pak sama Rizky Pak. Enggak boleh bersangka. Oke guys, ya saya coba masuk dulu ya. Tenang ya, video kali ini kita akan merekam secara langsung proses perkuliahan di mata kuliah dinamika kelompok ya, dan komunikasi interpersonal ini dengan kelas C ya. Ya, oke, gimana keseruannya? Oke, yuk ABKD Channel akan melihat secara langsung ya. Rekam dengan kamera. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, memang ternyata perlu ya. Buka kameranya semua. Syarat pertama kuliah online sekarang mesti harus buka kamera. Kalau nggak buka kamera dia dianggap melanggar sebuah peraturan. Oke, baik. Oke, kok saya nggak kelihatan ya? Ini ya saya ya. Oke, baik, bisa kita lanjutkan ya. Nah, kembali saya katakan tadi bahwa mata kuliah kita berbeda dari mata kuliah sebelumnya. Karena pada mata kuliah kali ini kita akan membahas mengenai dinamika kelompok. Sebetulnya mata kuliah ini asik loh. Kenapa? Banyak games dan permainan sebetulnya. Tapi kalau dia dilakukan dengan cara offline atau secara langsung. Karena situasi dan kondisi ya terpaksa saya menggunakan sistem online. Mudah-mudahan pada saat offline nanti kita bisa gunakan beberapa permainan yang bisa membuat sebuah kelompok itu mengalami kohesivitas atau semakin akrab. Nah, pada mata kuliah terdahulu kita sudah belajar tentang teknik pengembangan komunitas dan kelompok ya. Udah pernah kan? Iya. Walaupun tidak sempurna kemarin tapi sudah selesai ya. Nah, sebetulnya kalau kalian baca-baca bahan-bahannya kemarin itu kan sudah sedikit memberikan sebuah gambaran seperti apa kelompok itu atau komunitas, karena dia merupakan kumpulan banyak orang. Banyak orang yang saling bekerja sama, punya kebutuhan yang sama, kemudian juga punya tujuan yang sama dalam mengembangkan sebuah kelompok. Nah, sekarang kelompok ini memiliki sebuah perkembangan, maka hadirlah mata kuliah dinamika kelompok. Bisa dipahami? Yasir, bisa paham Yasir? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Yasir karena rambutnya panjang takut terhalang ya. Bisa Pak. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita membangun sebuah kelompok lebih kohesif, lebih berkembang, lebih memiliki sebuah dinamika dan perubahan-perubahan yang berarti. Nah, disinilah kita akan mengupas habis tentang dinamika kelompok dan kenapa ada komunikasi interpersonal. Ingat ya, bukan komunikasi internasional, salah ya. Ada yang membuat kelompok komunikasi internasional berbeda, tapi di sini komunikasi interpersonal. Kenapa? Karena dalam sebuah kelompok yang dinamis, yang selalu mengalami perubahan-perubahan, mesti ada sebuah proses sharing informasi, saling memberikan informasi, atau mungkin argumentasi sehingga akan memperlihatkan
citra antar individu yang ada. Contoh, selama ini nggak pernah ngobrol antara Meli sama Puji. Meli sama Puji mungkin nggak pernah ngobrol gitu. Tapi dengan dalam satu komunitas yang sama, kelompok yang sama di HMJ, nah akan saling berkomunikasi. Dalam proses komunikasi kira-kira statis atau dinamis? Dinamis. Kenapa dinamis? Karena selalu mengalami perubahan. Kira-kira komunikasi Meli hari Minggu dengan hari Jumat dengan Puji sama nggak? Beda. Kenapa beda? Iya, iya, kenapa berbeda? Karena pada hari Minggu Puji sama Meli tidak bicara masalah hal berbau dengan akademik, tapi berbau dengan hiburan, jalan-jalan, mungkin berbau dengan malam Minggu, ya kan? Jadi ada nggak perubahan dengan hari lainnya? Tuh, kalau Meli sudah senyum-senyum berarti ada apa ya? Nih. Jadi, nah sekarang mana komunikasi interpersonalnya? Saling memahami tadi gitu. Bayangkan saja dalam sebuah kelompok seperti kita sekarang. Kita ada 20, 30 berapa orang di kelas kita? 25 atau 26. Iya, kita harus mengcover banyak orang. Dengan kemampuan interpersonal, cara dan gaya yang berbeda-beda. Otomatis saya sebagai dosen harus memahami banyak karakter. Dan tidak semua orang suka dengan karakter satu orang, betul nggak? Betul, Pak. Sebelum saya lanjutkan, ya, karena ini baru pengantar ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin sebagian kalian ada yang kecewa dengan saya, atau tidak suka dengan cara saya. Jujur, mungkin kalau dipresentasikan 50-50 antara yang suka dengan yang tidak. Nah, hal itu wajar nggak dalam sebuah komunikasi interpersonal? Wajar. Kenapa? Karena masing-masing kita punya penilaian. Dan saya sendiri tidak berharap penilaiannya bagus semua, tidak. Kalau semua bagus, kapan dong koreksi saya? Kalau jelek semua, kapan dong saya terbaik, kan gitu. Nah, tapi bagaimana sebuah komunikasi harus dibina sehingga mencapai sesuatu yang diinginkan sebagai tujuan bersama. Apa tujuan kita? Proses pembelajaran berjalan dengan baik, menghasilkan satu penilaian akhir dalam sebuah proses belajar. Apa itu hasil akhirnya? Nilai. Betul nggak? Ya, Pak. Oke, terbayang ya? Nah, sekarang bagaimana sebuah dinamika kelompok ini berjalan? Ini akan kita pelajari selama 1 semester. Tetap jangan kemana-mana. Selalu liputan ABKD Channel akan selalu membuat Anda akan lebih menambah pengalaman, nuansa-nuansa baru. Tapi yang terpenting bagi saya bukan soal nonton tidak nontonnya, subscribe dan tidak subscribe-nya, tapi justru bermanfaat tidaknya video tersebut itu saudara yang lebih paham daripada saya. Tapi ya harapan saya dengan video itu bisa membantu kalian untuk bisa memahami lebih dalam karena keterbatasan sistem dan materi serta metode pembelajaran. Jadi tetap kita gunakan streaming YouTube, tugas diskusi kelompok melalui WA group ya. Dan juga nanti ada yang namanya offline. Udah tahu informasinya kan? Udah tahu? Sudah, Pak. Sudah. Jadi sebagian kita akan mengadakan offline. Jadi selama offline nanti manfaatkan semaksimal mungkin kehadiran saudara di kelas. Urus semua urusan yang akan saudara lakukan kalau saudara di kampus. Contohnya apa? Asmil mau setor ayat, mungkin sekaligus pergi ke kampus ya Hermila.
Atau mungkin ada urusan. Nah, jadi selama di kampus gunakan waktu seefektif mungkin ya. Bisa dipahami? Paham Rizal? Bisa Pak. Iya. Bisa Pak. Rizal senyum-senyum sama siapa sampingnya tuh ada cewek ya? Sama Azmi, Pak. Oh sama Asmi. Saya pikir ada cewek pun nanti. Ada nanti viral banget nanti ya, viral. Baik, saudara-saudara sekalian, lupakan isu itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kelas kita ya. Kenapa Rizal tutup muka dia? Oke, bisa dipahami ya itu sistem kita. Dan insya Allah karena semester 6 tahun depan itu sudah mau KKN ya, sudah mau magang, udah mau nulis skripsi kan gitu ya. Dari mulai sekarang sudah bisalah membuat kerangka apa sih yang mau ditulis berdasarkan pembelajaran selama ini ya. Oke, gunakan PA sebaik mungkin. Oke, baik. Nah, bicara masalah dinamika kelompok nanti silabus ya, boleh lihat di YouTube saya. Oke, silabus hari ini hanya prolog awal saja. Ayo acungkan jempol dong kalau paham. Mana nih jempolnya? Oke. Baik. Nanti silakan ingat tonton sampai habis. Kenapa? Kalau nggak lihat sampai habis nggak paham nanti alur cerita dari masing-masing silabus itu. Ya. Nggak panjang kok waktunya. Hanya 30 menit saja. Oke Pak. Kalian nelpon pacar kalian kan berjam-jam. Saya hanya minta waktu 30 menit aja selesai. Ya. Oke. Nah, kembali ke pengantar saya mengenai dinamika kelompok. Jadi nanti kalian kan akan bertemu langsung dengan masyarakat, kelompok individu, kelompok-kelompok yang lebih besar lagi. Pasti kalian akan banyak sekali menemukan potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan dalam kelompok sehingga kita bisa menentukan bagaimana anggota kelompok itu bisa berperilaku. Nah, berkaitan juga dengan mata kuliah sebelumnya, komunitas dan kelompok, pasti setiap tujuan yang mau mereka capai berkaitan dengan apa yang mereka lakukan saat sekarang ini. Apapun yang akan mereka lakukan pasti sesuai dengan tujuan bersama. Nah, pertanyaannya adalah pendekatan-pendekatan apa saja yang akan kita lakukan dalam dinamika kelompok. Kenapa? Karena dalam dinamika kelompok perlu ada pendekatan-pendekatan yang memang tepat sasaran dan kelompok ini bisa bisa berkembang dengan baik. Nah, dalam pendekatan dinamika kelompok nanti kita akan melihat dari sisi sosiologis dan psikologisnya. Mengapa? Karena dua pendekatan ini dalam dinamika kelompok memiliki peranan penting. Dari segi sosiologis ada sistem sosial yang akan dibangun sehingga komponen-komponen dalam proses sistem sosial yang terjadi di masyarakat ini akan membentuk kelompok menjadi kohesif atau lebih baik lagi. Kan sudah belajar teori-teori sosial kan? Sistem sosial sudah belajar? Halo, udah belajar belum? Udah belajar? Sudah, saya hanya mengulang sedikit aja ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini salah satu pendekatan yang betul-betul cocok untuk dinamika kelompok. Yang kedua, pendekatan secara psikososial di mana kelompok ini kan saling mempengaruhi.
Individu terhadap individu, individu terhadap kelompok, kelompok terhadap kelompok, atau kelompok dengan masyarakat sekitarnya. Kalau kita lihat beberapa kejadian kemarin, ada ya kelompok anak muda tawuran di tengah-tengah musim banjir. Anda nonton nggak beritanya? Iya kan? Nih, bagi kalau yang nggak nonton ya sudahlah. Di Medan tuh kan musim banjir kan? Belum pernah dengar, Pak. Hah? Yo, viral kemarin tuh musim banjir orang tawuran kan lucu. Nah, jadi bagaimana apa saja faktor yang mempengaruhi kok ini bisa terjadi ya? Ini akan kita lihat. Meli Marlina kok cowok sih gambarnya? Oke. 2 orang ya. Ada gambar cowok tadi Meli. Tuh ada gambar cowok tadi. Oke. Nah, kembali lagi ya saya memberikan PR pada saudara semua. Kan sudah pernah di mata kuliah pengembangan kepada kelompok saya kasihkan bahan-bahan kan di sini di kelompok kemarin ya. Baca lagi ya tentang apa itu kelompok, unsur-unsur kelompok. Ada kemarin kan? Di bahan, silakan dibaca-baca ulang untuk tambahan-tambahan pengetahuan karena ada kaitannya dengan mata kuliah dinamika kelompok ini ya. Oke. Nah, kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam sebuah kelompok. Oke. Yang pasti dalam kelompok pastinya satu harus memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama? Kelompok dibangun berdasarkan satu kesepakatan. Ya kan? Satu kesepakatan. Sesuatu yang dianggap sepakat tidak ada yang boleh mengganggunya. Kenapa? Sudah satu konsensus. Kalau sudah ada kesepakatan, berarti abaikan hal-hal yang tidak penting di luar dari kesepakatan bersama tadi. Kenapa? Banyak sekali sesuatu yang mengganggu yang mengakibatkan retaknya satu hubungan, 2 komunikasi, 3 perasaan, 4 pemikiran, betul nggak? Saya contohkan saja. Siapa yang aktif di organisasi HMJ? Ada yang aktif nggak? Azmi, Pak. Azmil di Ada. Ana, Azmil, Puji, Rizky, Rizal, ada yang aktif ya? Oke. Kira-kira kalau kalian tahu nggak tujuan mengapa kalian masuk dalam sebuah organisasi itu? Tahu, Pak. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan bahaya. Itu kawan saya jawab, Pak. Jangan ikut-ikutan. Makanya kalau udah masuk ke sana, pahami ada ART-nya. Kebanyakan yang merusak sebuah kelompok itu sehingga tidak dinamis, bahkan statis dan bahkan hancur, banyaknya orang ikut-ikutan. Kenapa? Karena dia tidak tahu mau dibawa kemana gitu loh. Contoh saja, kalau kalian lihat orang pacaran, orang tuh punya pasangan ya, saya kok jomblo ya. Pacaran deh, cari deh orang. Tapi mindsetnya apa di situ? Tidak punya tujuan kan? Akhirnya apa? Salah jalan, salah kaprah, salah tingkah, salah laku, salah arah. Orang Zoom meeting dia pacaran, nggak tahu di hakikat pacaran itu apa gitu loh. Ya enggak? Halo, kok pada nge-like semua? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak.
Tapi kalau tujuannya untuk kemajuan, menambah pengetahuan, bukan merusak perasaan dan keimanan, nggak penting. Kalau ada kawan ya yang membuat kita lemah secara iman, lemah pula secara pengetahuan, tidak memberikan kemajuan, jangan kawani. Nah, jadi kalau sekiranya mau merugi ya udah nggak usah, capek. Kita hidup untuk dibahagiakan, bukan disakiti. Setuju ya? Ini enggak, yang jadi korban selalu kalian. Nah, harus tahu dong tujuan. Lebih baik jadi jomblo selamanya daripada kalian punya tapi merasa gimana, ya kan? Oke. Nah, jadi kalau sudah punya tujuan yang jelas, jalan. Yang kedua, harus ada job description. Makanya dalam istilah manajemen ada yang disebut dengan the right man, the right job, the right man, and the right place, you know. Kenapa? Job masing-masing itu jelas. Setiap job itu pasti punya konsekuensi, fungsi, tugas, tupoksi masing-masing. Betul nggak? Iya. Jadi masing-masing orang, the right man or the right job, setiap orang diberikan pekerjaan sesuai dengan have potential. Ada potensi yang kita bisa kembangkan dan berkontribusi kepada siapa? Kelompok tadi. Oh, si Hana bisa komputer. Bisa dia dijadikan sekretaris dalam sebuah kelompok. Oh, si Rizal ini orangnya suka ngomong, orasi. Oh, ini cocok untuk bisa dijadikan humas. Nah, peletakan the right man, the right job, and the right man, the right place tadi, of course, why not? You can see what the potential with her or him. Okay? If you know, your group is very, very diligent, and then kelompok-kelompok tadi lah yang akan membangun orang-orang lebih maju lagi gitu loh. Jadi bisa saja kelompok berkontribusi pada individunya atau individu berkontribusi kepada kelompok. Nah, jadi pembagian tugas yang jelas antara masing-masing person tadi dalam sebuah kelompok. Nah, bicara masalah pembagian tugas, mesti ada aturan yang jelas dalam sebuah kelompok. Kenapa? Karena sebuah peraturan yang sudah disepakati tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kalau dilanggar, punya sebuah konsekuensi. Oke ya, bisa dipahami? Nah, aturan tersebut biasanya ya beriringan dengan kebiasaan, habits, your habits. Coba saya mau tanya yang tadi di HMJ katanya ya kan, ada nggak sebuah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun oleh sebuah anggota kelompok yang mungkin sampai sekarang kebiasaan itu melekat dan menjadi ciri khas? Ada nggak? Ada ya? Putus Pak suaranya Pak. Bisa diulangi Pak. Onde, I'm sorry. Oke, putus ya. Listen to me please, okay? Join with me. Hello. Listen to me please. Okay. Okay, alright. Okay. Waiting moment. Yes, okay, alright. Nah, kembali ke masalah aturan tadi dan kebiasaan. Saya tanya tadi, di organisasi HMJ punya kebiasaan nggak? Ada nggak kebiasaan yang turun-temurun dari dulu sampai sekarang masih juga dilakukan? Tradisi lah gitu, ada nggak?
Ada. Apa contohnya? Halo. Contohnya apa kebiasaan yang ada di kelompok kalian? Apa Pak? Kan dalam sebuah kelompok ada kebiasaan. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan kelompok ini biasa diikuti dari turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Nah, kebiasaan apa yang bisa dicontohkan coba? Yang biasa, yang ada atau terjadi di kelompok kalian. Contohnya yang di HMJ tadi. Yang kayaknya kalau udah dilakukan, aduh, nggak ciri khas HMJ deh gitu. Apa kira-kira? Misalnya, nih saya kasih clue dikit ya. Pak, mesti kumpul tiap malam Jumat, yasinan. Itu ciri khas loh Pak. Kalau nggak ngumpul itu nggak rame. Kalau nggak yasinan itu nggak habdol gitu. Ada nggak ciri khas kebiasaan itu? Nah, apa yang lainnya yang jadi kebiasaan? Izin Pak. Apa? Izin Pak, kalau kebiasaan di HMJ itu setiap ada event besar pasti kami akan melakukan rapat gitu Pak. Oh, kebiasaannya gimana? Rapatnya mendadak atau direncanakan? Ya rencanakan, Pak. Ada nggak kebiasaan lain yang berbeda sama grup lain? Misalnya, ya dimulai dengan apa kebiasaan-kebiasaan itu ada nggak? Kalau itu kan sudah biasa tuh, pasti direncanakan dulu, rapatkan. Ada nggak kebiasaan kayaknya kalau nggak mepet waktunya itu nggak ini gitu? Itu maksudnya. Jadi ada sebuah kebiasaan yang bisa positif, bisa negatif. Tapi yang diharapkan apa di sini? Kebiasaan yang positif yang ditaati oleh anggota kelompok sehingga memang bermanfaat buat keberlangsungan kelompok itu sendiri ya. Oke. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tadi, pasti itu ya. Ada ketersediaan kegiatan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan ya kemudahan karena bersama kerjanya ya. Ini juga penting. Nah, sekarang apa pula nih hubungannya Pak dinamika kelompok dengan hubungan interpersonal tadi? Sekarang kita akan lihat ya. Hubungan seperti apa nih? Ya, tunggu sebentar. Antar individu dalam sebuah kelompok. Hubungan ini bisa termasuk di hubungan interpersonal atau personal dalam kelompok yang dinamis. Ya, dia produktif dan ada sebagian yang bersifat dinamis dan tidak dinamis. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat dulu ya. Oke. Jangan kemana-mana. Oke, nah hubungan dengan kelompok dengan hubungan antar individu pasti ya akan terjadi di mana memang ada individu yang menjadi stimulan ya, ada juga yang memberikan respon. Tidak mungkin ada stimulan tidak ada respon atau sebaliknya. Orang akan memberikan reaksi kalau ada aksi kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat antara stimulan ya atau rangsangan tadi terhadap respon yang diberikan. Nah, ini berbeda antar respon individu satu dan individu yang lain ya. Oke. Nah, bagaimana hubungan antar individu dengan individu lainnya dalam sebuah kelompok? Ini yang harus kita pahami bahwa setiap individu punya karakter masing-masing yang tidak sama atau berbeda, sehingga perlu pemahaman. Bagaimana memahami? Maka dalam sebuah kelompok ada namanya divisi pengembangan sumber daya manusia. Asmil ada nggak tuh divisinya kalau di HMJ? Apa Pak? Divisi pengembangan sumber daya manusia ada nggak? Human development.
Ada Hermila? Ada. Kalau di HMG ini sumber daya mahasiswa Apa? Sumber daya? kalau di HMG pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, pengembangan sumber daya mahasiswa. Apa yang dilakukan di situ? Menurut pengalaman saya di PSDM itu tempat untuk mengembangkan bakat-bakat dari mahasiswa ataupun meningkatkan kepedulian mahasiswa pada yang lainnya. Contohnya kalau ada bencana alam, nanti kami bisa cari donasi untuk korban bencana. Nanti bisa dikembangkan bakat-bakat dari mahasiswanya, misalkan tentang puisi. Berarti ada penjaringan bakat ya? Putus-putus, halo. Putus-putus suaranya. Aduh, nge-lag suaranya ya. Oke lah, baik kalau begitu, karena nge-lag juga saudara. Nggak bisa didengar. Halo? 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 Baik saudara, karena nge-lag juga ya, nggak bisa kita dengar. Kita akhiri pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan di pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.